Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,16 triliun dolar atau naik sekitar 1,06%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.100-an, Ethereum 3.404 dolar, BNB 445, XRP 0,86, Cardano 1,2 dolar, Solana 121, Terra Luna 106, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 99,45 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 10%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 10,60% ke 121,66 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Terra smash buys 139 million US dollar Bitcoin, wallet reaches 31,000 Bitcoin. Jadi kembali si Terra, Do Kwon, membeli lagi sebesar 139 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, dan sekarang mereka udah nge-hold kurang lebih 31.000 Bitcoin, yang kalau di-value kan sekarang itu totalnya 1,47 billion dollar. Angkanya cukup besar ya guys. Dan kalau misalnya dilihat, kalau mereka terus melakukan hal seperti ini, di mana mereka terus melakukan akumulasi, sekarang udah 1,4 billion dollar. Maka kalau kita lihat ya, mereka itu sebenarnya sekarang sudah menjadi pemegang terbesar ketiga. Karena nomor satu tetap masih MicroStrategy dengan total Bitcoin 125.000 Bitcoin, value-nya 5,9 billion dollar. Nomor dua itu Tesla, value-nya 2 billion dollar dengan total Bitcoin 43.000 Bitcoin. Jadi kalau misalnya nih dihitung, maka sekarang Terra itu udah nomor 3. Dan kalau mereka terus melakukan akumulasi tersebut, maka bisa jadi tidak lama lagi mereka akan menggeser nomor 2 bahkan nomor 1. Karena perlu kalian ingat ya, si Do Kwon itu pernah kasih statement seperti ini. UST with 10 billion plus in Bitcoin reserve will open a new monetary era of Bitcoin standard. Jadi saya juga nggak tahu apakah ini hanya sekedar harapan mereka gitu ya, ataukah akan dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Tapi mereka mempunyai sebuah cita-cita gitu untuk nge-hold Bitcoin sampai totalnya di atas 10 billion dollar. Oke, dan si Do Kwon sendiri di sini menyebutkan di sebuah video bahwa dia pribadi memang merasa pengen gitu ya untuk menjadi salah satu pemegang terbesar Bitcoin setelah Satoshi Nakamoto. Oke, di sini ultimately Kwon's aim, as he said in the following video, is to ensure his Bitcoin covers rival that of Satoshi Nakamoto, the anonymous creator of Bitcoin. Jadi dia mempunyai cita-cita yang cukup besar menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia. Dan tentunya itu bisa tercipta kalau mereka misalnya udah menggeser MicroStrategy, karena MicroStrategy termasuk sekarang salah satu pemegang terbesar gitu ya, yang punya 125.000 Bitcoin. Dan saya juga mendapati memang ada skeptisme ya. Banyak orang mengatakan kalau memang mereka membeli sebanyak itu, kenapa mereka harus umumkan gitu. Jadi banyak orang skeptis gitu. Apakah ini hanya sekedar gimmick, alias mereka hanya pengen ngepam harganya kemudian untuk membuang barang, gitu kan? Ya, tentunya itu ada kemungkinan terjadi. Tetapi yang menurut saya juga bisa jadi terjadi adalah ada baiknya juga mereka mengumumkan gitu ya, bahwa mereka akan membeli sebesar 10 billion dollar. Tapi kan kita tidak pernah tahu kapan mereka membeli. Mereka hanya kasih tahu, oh saya pengen beli 10 billion dollar. Tapi nggak dikasih tahu nih hari-hari apa aja saya beli, nggak ada. Kita nggak pernah tahu. Cuma kita bisa cek saja ketika nanti ada transaksi besar yang terjadi, seperti yang terjadi beberapa hari ini. Terakhir kali itu 139 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Dan kalau kalian lihat chartnya, ini adalah walletnya Terra. Itu naiknya tuh bertahap gitu guys, eksponensial. Jadi nggak sekaligus mereka beli 10 billion dollar. Jadi nyicil belinya. Kita juga nggak tahu kapan lagi berikutnya mereka akan beli. Dan menurut saya, kalau mereka umumkan mereka akan membeli sampai 10 billion dollar, tentunya itu akan menciptakan semacam hype gitu ya di market crypto lagi, bahwa orang-orang ngerasa wah ini harga Bitcoin bakalan naik lagi nih gitu kan. Nah, rata-rata investor bakalan masuk lagi gitu kan, dan harga Bitcoin terus-menerus naik.
Nah, itu juga tentunya menguntungkan si Terra. Kenapa? Ya karena mereka udah beli dari sekarang. Kalau misalnya orang-orang mulai start lagi masuk ke market dan mulai FOMO juga, ya mereka juga yang mendapatkan cuan gitu kan. Kalau harganya Bitcoinnya semakin mahal, ya Bitcoin yang sekarang mereka udah beli, ya tentunya mereka udah dapatkan cuan. Jadi itu adalah sisi positifnya, dan menurut saya ya itu teknik yang cerdas juga gitu ya, untuk mengumumkan mereka akan membeli sebanyak itu. Tapi ya tentunya ini hanya sekedar pendapat dari saya. Saya juga menghargai gitu ya kalau kalian yang merasa skeptis dengan adanya pengumuman seperti ini, yang tidak jauh berbeda juga dengan MicroStrategy. Si Michael Saylor kadang-kadang juga mengumumkan mereka beli lagi seberapa, beli lagi berapa gitu kan. Tapi kata-kata orang, ketika MicroStrategy itu mengumumkan membeli, biasanya tidak lama lagi ngedam gitu kan. Dan ya itu memang kadang-kadang terjadi, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau sementara ya untuk yang Terra ini kita belum lihat. Apakah menurut kalian ini hal yang sama gitu guys? Dimana ini hanya dipom-pom saja untuk kemudian orang-orang mulai FOMO masuk dan kemudian dibanting sama Terra. Coba kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan per hari ini kita sudah bisa melihat juga bahwa dari segi Fear and Greed Index, kita berada di angka 52. Dan for the first time, selama beberapa bulan terakhir, kita mampu melihat Fear and Greed Index itu menyentuh area greed ya guys. 55 itu pun pas-pas banget ke area greed. Karena kalau 51, 52 itu masih netral. 55 itu batasnya greed. Oke, tetapi kita belum pernah lagi menyentuh area extreme greed. Padahal kita udah naiknya lumayan ya guys, dari 33.000 hingga sekarang 47.000 gitu. Bahkan kemarin sempat menyentuh 48.000, tapi kita belum mencapai area extreme greed. Kita hanya kurang lebih netral cenderung greed gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya kita masih ada ruang sebenarnya untuk mendapatkan rally ke atas sebelum kita mungkin terkonsolidasi sebentar dan cukup lama, baru kita mungkin mulai lagi leg berikutnya ke atas. Tetapi itu pun kalau dengan catatan kita memang sudah melakukan reversal gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, per hari ini kita melihat Bitcoin chart masih bermain saja kurang lebih di sekitaran area 47.000 sampai 48. Di daily chart kita terlihat mendapati semacam konsolidasi yang terjadi. Dan yang perlu menjadi catatan kalian adalah hari ini kita di tanggal 31 Maret. So, nanti malam kita akan mendapati closing monthly candle, dan itu bisa menciptakan semacam volatilitas guys. Oke, jadi ya kalau misalnya kalian yang scalper, ya wajib waspada untuk malam hari ini gitu ya. Kalau misalnya kalian yang pengen melihat ada volume di market, ya mungkin malam hari ini juga kita akan melihat semacam volume gitu ya, ketika nanti juga pasar US buka. Dan jangan sampai lupa guys, kita sekarang itu juga masih mempunyai beberapa senario yang bisa terjadi ya. Kalau misalnya orang-orang yang beranggapan ini sebagai ascending triangle ataupun symmetrical triangle, ya tentunya sekarang kita udah breakout sebenarnya. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang masih beranggapan ini adalah bear flag, ya sebenarnya ini kita masih bermain di dalam patternnya. Oke, kalau ini adalah bear flag, dan kita persis mendapatkan rejection dari trendline sebelumnya di sini, upper trendline-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat memang ini cukup valid juga patternnya. Jadi untuk Bitcoin dapat lebih nyaman gitu ya, kita katakan udah breakout dari segala pattern konsolidasi, ya tentunya kita harus sudah di atas 50.000. Kalau udah di atas 50.000, tidak ada lagi pattern konsolidasi yang bisa kita lihat. Bear flag-nya sudah tidak lagi valid, ascending triangle sudah pasti tidak valid, symmetrical triangle juga sudah pasti tidak lagi valid gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi time frame yang lebih kecil, misalnya di 1 hour chart, maka yang bisa kita temukan adalah semacam bull flag sekarang ya guys. Semacam bull flag kalau kalian perhatikan. Yang tentunya secara teori ini adalah pattern bullish continuation. Oke. Ini adalah bull flag. Dan yang saya pengen highlight ke kalian adalah bahwa ketika nanti kita misalnya nih mendapatkan breakout, oke, dan kemudian kita tiba-tiba kebanting lagi. Ini beberapa senario yang bisa terjadi ya guys. Ini saya ambil senario yang buruknya dulu. Pertama, bisa jadi terjadi hal semacam ini. Kalau misalnya kalian lihat dari beberapa data historis gitu ya, di sini seperti contohnya di sini,
ini sering ya kita mendapati hal semacam ini, di mana kita mendapatkan ada rally, konsolidasi, kemudian kita naik, tapi hanya untuk fake out dan dibanting ke bawah. Ini pertama di sini. Di sini juga sama, kita naik, oke, konsolidasi, kemudian membuat fake out dan kita dibanting ke bawah, oke. Dan juga beberapa kali sebelumnya kalian bisa lihat juga di sini. Nah, ini juga sama. Kita konsolidasi di sini. Kemudian kita breakout ke atas tapi hanya untuk dibanting lagi ke bawah. Jadi scenario ini harus kita antisipasi gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian masih ada sempat masuk nanti ketika bull flag-nya breakout, kalian harus selalu antisipasi kemungkinan tersebut bisa terjadi gitu. Kalau misalnya kita breakout, misalnya kita konsolidasi, kemudian breakout di sini, tentunya ini adalah setup untuk saya mungkin akan masuk gitu ya. Kalau misalnya kita breakout disertai dengan volume. Tetapi kalau ternyata ketika kita retest high sebelumnya di sini, kemudian kita kebanting dengan volume yang cukup deras ke bawah, maka ini adalah indikasi bagi saya bahwa kemungkinan kita akan mendapati koreksi lebih dalam terlebih dahulu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus naik, ya sudah berarti kita akan dapat cuan. Kalau memang tidak, ya saya sudah akan melakukan antisipasi. Kalau misalnya kita sudah break di sini kemudian kita tiba-tiba dibanting lagi ke bawah, yang saya akan lakukan adalah secepatnya menggeser stop loss saya ke arah entry gitu. Jadi ini adalah planning saya. Jadi so far kita masih tetap menunggu breakout dari pattern bull flag ini. Oke, secara teori tentunya bull flag adalah pattern bullish. Dan saya mendapatnya ada beberapa komentar gitu ya di kolom komentar, kok seringnya nunggu terus, kok kapan masuknya kok gitu kan. Nah, saya sebenarnya agak aneh juga dengan orang-orang seperti itu, karena kenapa? Kemungkinan besar kalian itu jarang sekali nonton video saya gitu. Karena di beberapa video sebelumnya saya udah mengatakan saya ada masuk di sini. Ketika bull flag di sini saya masuk. Oke. Ketika di sini ada falling wedge saya masuk. Oke, di sini juga ada bullish pennant. Oops, sorry. Itch. Nah, di sini juga bullish pennant. Oke, jadi saya udah masuk trade di sini, udah masuk trade di sini, udah masuk di trade di sini. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan saya terus-menerus menunggu, itu agak aneh, berarti kalian nggak nontonin video-video saya sebelumnya. Dan yang kedua yang perlu menjadi catatan kalian adalah, saya sudah katakan sering kali gitu ya, udah sampai bosan saya ingatin bahwa saya mempunyai 2 account guys. Satu account itu untuk spot, satunya untuk trading. Saya juga aware bahwa viewer saya itu nggak semuanya investor, pasti juga ada traders. Kalau untuk yang investasi, style saya adalah dollar cost averaging. Jadi kalau ditanya, kok udah masuk belum? Ya saya selalu masuk gitu guys, karena saya selalu cicil kalau untuk investasi jangka panjang. Oke, jadi tidak ada nunggu-menunggu. Kalau udah jadwalnya dollar cost averaging, saya masuk. Udah jadwalnya cicil, saya masuk gitu. Berbeda ceritanya kalau saya manage akun trading saya. Karena kalau manage akun trading saya harus tunggu setupnya yang jelas. Kemudian risk and reward-nya yang baik, probability kebenarannya yang tinggi, baru saya masuk. Sekali lagi, kita sebagai traders itu tidak ada keharusan untuk setiap hari berada di market guys. Kalau misalnya kalian merasa tidak confidence, tidak yakin dengan setup kalian, ya sudah, tunggu dulu saja, sabar. Market itu setiap hari bergerak guys. Ngapain kalian harus takut kehilangan setup atau ketinggalan? Setiap hari itu buka gitu. Dan koin itu ada ribuan. Kalian nggak usah pusing kalau ketinggalan satu. Atau misalnya kalian harus menunggu dulu. Gitu kan? Tidak harus setiap hari kita trading guys. Oke, kalau kalian memaksakan setiap hari ada setup, biasanya win rate-nya tidak terlalu besar. Menurut saya gitu ya. So, sekarang kita berada di pattern bull flag gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Dan kalau kita lihat secara daily chart di sini, oke, biar lebih jelas ya. Sekali lagi untuk bias saya secara midterm untuk bias saya, kalau tadi kan short term ya, bull flag-nya short term dan kita masih bisa mendapatkan kenaikan dan next targetnya tentunya kurang lebih di 50.000. Dari segi midterm, simpelnya selama kita berada di atas area di sini, oke, selama kita berada di atas area ini, saya masih cenderung bullish, oke. Tapi kalau kita sudah mampu breakdown lagi dari area ini, oke, saya cenderung akan netral. Kalau kita breakdown dari trendline di sini, saya cenderung akan bearish. Jadi secara midterm, simpelnya seperti ini aja guys ya. Di atas ini saya masih cenderung bullish, di bawah ini saya cenderung netral, di breakdown dari trendline di sini saya cenderung bearish. Jadi secara midterm simple aja. Secara long term ya tentunya saya masih bullish di Bitcoin. Kenapa masih bullish? Ya dari segi data on chain, saya menemukan bahwa sekarang ini kita masih dalam keadaan yang cukup under value.
gitu ya. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys. Untuk short term kita berada di bull flag, dan selama bull flagnya ini mampu kita tahan dan kita breakout ke atas gitu ya. Selama kita mampu bertahan di sini dan breakout ke atas disertai dengan volume yang meningkat, maka kita berpotensi menuju ke next area yang harusnya berada di kurang lebih 50.000. Tapi sekali lagi stay aware untuk skenario tadi yang bisa terjadi, di mana kita breakout sedikit ke atas high sebelumnya, kemudian kita dibanting lagi ke bawah. Kalau kalian ada sempat masuk di sini dan kemudian misalnya nanti dibanting seperti ini, secepatnya kalian geser stop loss kalian ke arah entry, karena biasanya kalau ini terjadi kemungkinan besar kita akan at least nge-retest lagi ke area sini dulu, sebelum dari sini kita lihat lagi apakah kita akan kembali bounce ke atas ataukah kita akan malah mendapatkan sell off lanjutan. Karena hal ini juga sempat terjadi beberapa bulan sebelumnya guys. Beberapa kali sebelumnya tentunya tidak berakhir baik, di mana kita membuat fake out, kemudian kita langsung dibanting cukup deras ke bawah. Di sini juga sama, kita dibanting cukup deras ke bawah. Tapi ada senario di mana kita juga mendapati hanya semacam konsolidasi lebih lama lagi sebelum kita naik ke atas. Seperti yang terjadi di bulan Oktober kemarin. Nah, ini juga kurang lebih senarionya mirip. Kita breakout, disertai juga konsolidasi. Kemudian kita sempat membuat fake out, tetapi ini hanya untuk membuat konsolidasi lebih lama, dan ini membentuk semacam broadening wedge gitu ya, dan kemudian kita rally lagi ke atas. Jadi kalau misalnya hal atau senario yang tadi terjadi, kalian bisa antisipasi terlebih dahulu. Oke? So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.